Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Mujahid-mujahidah al-labib dan ayah bunda sekalian, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Ia limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Nikmat iman Islam ini yang menjadi pendorong utama bagi kita untuk tetap semangat beribadah kepada Allah. Adapun nikmat kesehatan tentu menjadi penopang kekuatan bagi tubuh kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia tentu ingin menjadi manusia terbaik yang selalu disukai oleh orang-orang di sekitar kita, dibanggakan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun tentunya untuk menjadi orang yang demikian, untuk menjadi orang yang terbaik tersebut, perlu perjuangan, pengorbanan, dan syarat tertentu yang mungkin tidaklah mudah. Di antara syarat itu, salah satunya adalah adab. Kita harus memiliki adab dalam diri kita yang bisa membuat pribadi kita muncul di masyarakat, di orang-orang di sekitar kita, nampak indah. Indah tentunya luar dan dalam, tidak hanya tampilan luar saja, atau tidak hanya istilahnya pura-pura semata di tampilan luar saja, tetapi dari dalam juga dalam hati adab itu tertanam kuat. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Adab, kalau di dalam kamus KBBI itu artinya kehalusan, kebaikan, budi pekerti, kesopanan, akhlak. Adapun beradab berarti memiliki adab, ya, memiliki kehalusan, memiliki kebaikan di dalam berbahasa dan berperilaku. Adapun menurut ulama, salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dikutip oleh Adian Husaini tentang adab ini, bahwa di dalam Islam adab memiliki karakter yang khas, ya, karakter yang khas sebagaimana rukun iman, rukun Islam, ibadah. Adab juga demikian posisinya. Kenapa? Karena saking pentingnya, ya. Di dalam Islam, adab itu tidak hanya semata sopan santun dan kata yang lemah lembut atau kata yang baik saja, tetapi lebih memiliki makna yang lebih dalam lagi. Kalau istilah yang populer di kita, ya, adab yang berlaku di pendidikan misalnya,
Itu bisa apa? Contohnya karakter building gitu, pembangunan adab. Nah, di Islam mah lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Hadirin rahimakumullah. Menurut Abdurrahman An-Nashr, nah kepanjangannya saya lupa siapa, Abdurrahman An-Nasr apa, salah satu ahli tafsir mengatakan bahwa adab ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan. Beliau mengatakan jagalah keluargamu, jagalah keluarga dengan cara mendidiknya melalui ta'dib, pendidikan adab atau ilmu adab, dan ta'lim, pendidikan ilmu pengetahuan. Nah, sejalan dengan ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam ayat yang saya bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, maksud dari ayat tersebut menurut Ali bin Abi Thalib adalah dengan cara mengajari anak dan istri adab. Nah, di dalam tafsir yang lain dikuatkan di tafsir yang lain, yaitu dalam tafsir Al-Maraghi, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penjagaan terhadap keluargamu itu adalah dengan mendekatkan keluarga kita kepada keimanan kepada Allah, mengajari mereka bagaimana cara beribadah yang baik, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya termasuk juga ini kewajiban dalam mengurus rumah tangga, kewajiban dalam mengurus keluarga untuk mengarahkan mereka kepada ajaran yang baik. Dalam Islam perlu mengajarkan pentingnya tentang adab dan juga ilmu. Nah, yang keduanya sangat penting, tidak bisa dipisahkan. Hadirin rahimakumullah. Sementara menurut Muhammad Syed, beliau mengatakan bahwa manusia pertama yang menjadi panutan kita, manusia terbaik di seluruh dunia, bahkan yang menjadi panutan kita dalam hal adab ini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita semua sudah tahu bagaimana kehidupan beliau, sejarah perjalanan beliau dalam menjalankan ajaran Islam. Semua orang, termasuk musuh-musuhnya, begitu terpana dengan karakter beliau, dengan kepribadian beliau yang memiliki adab yang sangat baik. Nah, beliau bisa menjadi contoh terbaik kita untuk menerapkan adab dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, sejatinya di dalam pendidikan sebenarnya ini adalah merupakan proses penanaman, proses penyemaian adab itu sendiri. Suatu pendidikan bisa dikatakan berhasil kalau ada adab yang dihasilkan di dalamnya. Manusia yang pintar, cerdas, memiliki adab yang bagus, bisa menyebarkan, bisa memberikan ilmu pengetahuannya kepada orang lain, kemudian memberikan manfaat yang banyak. Ia juga bisa memilah mana ilmu yang
bisa mendatangkan manfaat kebaikan kepada orang lain, kepada masyarakat banyak, kepada umat, dan mana yang ilmu yang juga bisa berbahaya. Sebaliknya, kalau manusia berilmu, punya ilmu banyak, tetapi tidak disertai dengan adab, maka yang ada adalah kehancuran. Di lingkungan kita banyak menyaksikan para pejabat, ya banyak sekali para pejabat. Mereka mungkin dikatakan orang yang pintar cerdas, tetapi terkadang mereka pusing sendiri dengan pemikiran mereka sendiri. Senantiasa banyak melontarkan pendapat-pendapat, kata-kata yang justru bisa membuat diri mereka nampak menjadi orang yang bodoh. Insya Allah dengan adab ini akan menjadikan kita mulia, ya, baik di sisi Allah maupun di sisi umat secara umum. Hadirin rahimakumullah yang semuanya insya Allah dicintai oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana kita saksikan penerapan adab yang mungkin di sekolah-sekolah kenapa tidak begitu muncul? Ya, tidak begitu muncul hasilnya. Bahkan kebanyakan mungkin para siswa, para mahasiswa karakternya istilahnya badung-badung, nakal-nakal dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi banyak sebenarnya, banyak syarat yang menjadikan pendidikan itu, proses pendidikan itu tidak berjalan sebagaimana harusnya. Tadi yaitu seharusnya mendapatkan, memunculkan adab yang baik bagi para siswa maupun mahasiswa dan lain sebagainya. Ini kemudian tidak menghasilkan demikian. Bisa banyak faktor. Salah satunya bisa saja guru itu sendiri yang fungsinya hanya sebagai transfer of knowledge, hanya sebagai penyalur ilmu saja, datang ke sekolah, duduk, ya nyampein ilmu seala kadarnya sesuai apa yang ada di buku dan seperti itu, sudah. Tanpa ada beban di dalam dirinya, tanpa ada rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya untuk menyampaikan tentang pentingnya akhlak, tentang pentingnya adab kepada murid-muridnya. Bagaimana adab murid terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, dan terhadap sesamanya di lingkungannya. Tidak memperhatikan hal itu. Hasil apa? Hasil dari pendidikan itu malah bukan membanggakan, tetapi membuat resah di masyarakat. Insya Allah kita menjalankan pendidikan, program pendidikan diiringi dengan penanaman adab yang baik yang nantinya akan menghasilkan generasi-generasi Islam yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan umat pada umumnya. Senantiasa kita tidak bosan untuk terus berdoa kepada Allah, karena memiliki adab yang baik bukan hal yang mudah. Perlu proses, perlu latihan terus-menerus, sehingga kemudian dengan sabar, ulet, melatih diri, tertanam adab-adab yang baik tersebut. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan adab yang baik yang membuat hidup kita nyaman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasakan nyaman. Hadirin rahimakumullah, mujahid-mujahidah al-habib dan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena tentu apa yang saya sampaikan, kesalahan-kesalahan yang ada yang kurang berkenan di hati mujahid-mujahidah dan ayah bunda, itu murni datang dari diri saya pribadi sebagai manusia yang banyak khilaf. Adapun jika ada kebaikan-kebaikannya, itu hanyalah milik Allah semata. Terima kasih banyak, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.